Aisyah nggak mungkin kesini. Maafin aku, Aisyah. Aisyah. Setia. Aisyah. Tolong aku, Aisyah. Aisyah. Shh, Akbar. Kayak beneran ada suara Dimas. Iya. Gue juga dengar tadi. Saya dengar, Pak. Berarti benar ada yang terjebak. Ya Allah. Ayo, Mas. Mas Dimas. Aisyah, Aisyah, hati-hati. Aisyah. 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 Bar. Aisyah. Aisyah. Aisyah, awas. Aisyah. Enggak. Tadi aku dengar suara. Aku dengar banget suaranya Mas Dimas di sini. Aisyah, udah. Dimas gak mungkin ada di sini. Ini gedung udah mau runtuh loh. Mas, tapi aku yakin banget, Mas. Mas Dimas, kalau kamu dengar aku kasih tanda ke kita, Mas. Kamu di mana? Mas Dimas! Mas Dimas! Pak! Mas Dimas, Pak! Di dalam! Ya udah, tenang. Hati-hati, Mas. Yang terjebak sini. Mas Dimas! Ya Allah! Mas! Dimas, Aisyah. Jangan lo sentuh. Takutnya Dimas ada patah tulang. Kita hati-hati, ya. Tuh, Akbar, lo mendingan telepon ambulans. Aisyah, lo keluar dulu. Biar gue yang bantu Dimas. Dim! Akbar, hati-hati lo. Hati-hati. Akbar. Dim! Dimas! Dimas, bangun, Dimas! Telepon. Dimas! Astaga. Mas, bisa kirim ambulan, Mas? Alamatnya Jalan Jambu, Mas. Iya, makasih. Mas Dimas, aku mohon kamu yang kuat ya, Mas. Anak kamu aman, Mas. Dia sehat. Dia ada, Mas. Dia siap untuk ketemu sama kamu. Jadi aku mohon kamu bangun ya, Mas. Ya, kamu kuat, Mas. Kamu masih bisa. Cepat, suster. Pelan-pelan, sus, pelan-pelan. Maaf, Bu. Tunggu di sini ya, biar saya yang menanganinya. Aisyah, udah tenang ya. Dimas itu orangnya kuat. Dia pasti selamat. Iya. Dok, tolong lakukan yang terbaik untuk Mas Dimas ya. Ya, pasti Bu. Kami akan melakukan yang terbaik. Dibantu doanya ya. Iya. Ibu istrinya? Ya, kami perlu tahu kondisi medikal Pak Dimas. Apa dia pernah mengalami sakit keras misalnya, kanker, tumor, autoimun, atau alergi obat tertentu?
Mas Dimas pernah bilang kalau dia kena kanker, tapi saya nggak tahu separah apa penyakitnya. Iya dokter, Dimas punya riwayat penyakit kanker. Sempat dirawat di New York dan di sana ketemu sama Natasha. Apa Mas? Jadi Mas Dimas pernah dirawat di luar negeri? Aku nggak tahu sama sekali. Itu karena Dimas nggak mau lo tahu soal ini. Seberapa parah kankernya, Pak? Stadium berapa? Dan pernah diobati dengan cara apa? Kalau itu saya kurang tahu dokter. Mungkin coba tanya sama dokter pribadinya, dokter Natasha. Natasha? Maksud Mas, Mbak Natasha itu bukan temannya Mas Dimas, melainkan dokternya Mas Dimas? Iya. Ya Allah. Sebaiknya Ibu telepon dokter yang bersangkutan dan minta kepastiannya deh. Kira-kira apa yang terjadi sama Mas Dimas ya? Aku bener-bener penasaran lagi. Tapi kan aku nggak mungkin telepon Bu Bianca. Aisyah, kenapa dia telepon aku ya? Jangan-jangan menyangkut Mas Dimas. Ya halo, Mbak Natasha? gimana Aisyah? Apa kamu berhasil menemukan Mas Dimas? Iya Mbak, aku udah ketemu sama Mas Dimas. Mas Dimas dalam gedung tua yang udah mau dirubuhkan Mbak. Tapi sekarang Mas Dimas masuk rumah sakit karena dia ketimpa sama reruntuhan. Dan Mbak Natasha ini dokter nanya soal penyakit kanker Mas Dimas, aku nggak ngerti sama sekali Mbak. Dan dia mau bicara sama Mbak Natasha. Iya, oke kalau gitu. Dokter ini dokter Natasha. Iya. Halo dok, saya dokter yang menangani pasien Pak Dimas. Saya perlu tahu kondisi penyakit kankernya seberapa parah dia. Iya dok, jadi kondisinya Pak Dimas itu saat ini Baik, kalau begitu saya paham. iya dok, gitu kondisinya saat ini. Terima kasih dok. Oke, Bu. Kalau begitu saya permisi untuk tangani pasien dulu. Mbak Natasha? Iya Aisyah, Mbak bisa datang ke rumah sakit Mbak. Soalnya kalau misalnya dokter butuh tanya-tanya lagi, ada Mbak yang bisa jawabnya. iya oke Aisyah, aku kesana sekarang ya. Tolong kamu Sherlock rumah sakitnya. Nanti aku akan segera kesana, kamu tunggu aku. Iya, aku Sherlock sekarang ya Mbak. Ternyata Mas Dimas masih selamat. Bu Bianca pasti nggak tahu soal ini. Bibi, Bi, itu ngapain sih dia pakai teriak-teriak segala? Berisik deh. Iya, Bu. Bi, saya tolong jaga Fadil ya. Soalnya saya harus pergi sekarang ke rumah sakit. Pak Dimas dirawat. Ya ampun, Pak Dimas emang kenapa, Bu? What? Tadi katanya dia sempat terjebak di gudang, terus terkena reruntuhan. Saya nggak bisa cerita panjang-panjang. Nanti saya ceritainnya menyusul ya, saya harus pergi sekarang. Tolong jaga Fadil. Iya, Bu, baik. OMG, Dimas di rumah sakit karena kena reruntuhan. Ini pasti perbuatannya Bianca. Ya, pasti perbuatannya Bianca. Bu Siska? Bianca? Kok tumben banget? Udah gelap begini?
Padahal masih jam segini. Masa iya mereka udah tidur sih? Aduh. Ini gimana sih? Masa udah dibunyiin bel berkali-kali nggak keluar-keluar juga? Masa iya mereka udah tidur beneran gitu? Wah kacau. Kalau mereka memang benar-benar udah tidur, yang ada nggak bakal bangun. Mereka kan kalau tidur udah kayak orang mati. Ada bom juga nggak bakalan bangun. Aku mesti gimana ya? Kalau siang hari sih, aku bisa lewat pintu belakang. Tapi kalau sekarang malam-malam gini, hasilnya itu pintu di belakang udah dikunci. Apa aku nekat aja kali ya? Aku coba lihat pintu belakang deh. Aduh. Apaan ini? Kunci. Jadi mereka ngumpetin kunci di bawah pot. Aduh, cetek sekali ya otaknya. Bagus deh, jadi aku bisa masuk dengan gampang. Mudah-mudahan benar. Oh, yes, kebuka. OMG. Tidurnya pulas banget ya. Bunyi bel tangting nggak denger juga. Yanka bangun. Bu Siska bangun. Yanka, Bu Siska bangun. Bangun. OMG cuma ngelut-ngelut. Bangun. Apa sih perempuan berkonde? Berisik banget. Turun, cepetan. Ayo, bangun. Bangun, cepetan. Berisik. Mama ngapain sih ada di sini? Kenapa sih? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Mau menghabiskan waktu untuk dengerin gimana caranya Mama bisa masuk ke sini? Iya gitu? Udah cepetan ya, Ma. To the point aja. Apaan? Oke. Kalian dengar baik-baik ya. Ini berita sangat penting banget. Dimas masuk rumah sakit sekarang ini. Hah? Apa? Nggak mungkin, Ma. Nggak mungkin. Yang Mama dengar, Aisyah itu berhasil nyelamatin Dimas dari gudang atau apa gitu yang mau dihancurkan. Nah, Dimas kena runtuhan tempat tersebut. Aisyah berhasil bawa Dimas ke rumah sakit dan sekarang Natasha sedang menuju ke sana. Nggak salah itu. Dan Mama tahu betul, pasti ini rencana kamu kan? Dan sayang kamu gagal, Bianca. Gagal, oke? Dan kalau sampai Dimas selamat, Dimas akan laporin kalian berdua. Pasti. Aisyah lagi gagalin rencana aku. Bentar Bianca. Tapi benar juga kata Mama Lydia. Kalau sampai Dimas selamat, Dimas bisa kejar-kejar kamu. Jangan-jangan Dimas akan... Mama, udah. Cukup. Sekarang keadaan Mas Dimas gimana, Ma? Ya manalah Mama tahu. Tapi kalau Mama lihat dari reaksi Natasha, dia tuh perginya terburu-buru banget. Itu artinya kondisi Dimas lumayan parah. Tapi yang pasti, Dimas itu masih selamat. Dia masih hidup, Bianca. Oke. Berarti nggak ada pilihan lain. Selain aku harus selesaikan rencana aku yang belum selesai itu. Memangnya kamu akan melakukan apa, Bianca? Kita ke rumah sakit Mas sekarang. Kita pastiin keadaannya Mas Dimas. Ayo, ya udah Mama harus ganti baju, siap-siap dulu lah.
Aisyah, Ada Tasya. Makasih udah datang ke sini, Mbak. kamu gak usah khawatir Aisyah. Saya pasti akan datang kok. Mas Dimas dia. Kamu tenang aja. Mas Dimas itu pria yang kuat. Saya yakin Mas Dimas pasti bisa melawan kankernya. Kamu gak usah khawatir ya. Tapi saya kira selama ini Mas Dimas sudah baik-baik aja, Mbak. Mas Dimas cerita sama saya. Waktu kamu pergi dari rumah, setelah itulah Mas Dimas didiagnosa menderita kanker. Saat itu, Mas Dimas benar-benar putus asa. Dia ingin menyerah dan bahkan dia ngerasa dia ingin mati aja. Tapi kemudian, Mas Dimas bertemu dengan seorang ustadz yang menyadarkan Mas Dimas kalau Mas Dimas harus tetap berjuang. Kalau dia harus sembuh, dia harus sehat supaya dia bisa cari kamu, menemukan kamu, dan akhirnya bersatu lagi dengan kamu dan juga dengan anak kalian. Jadi dari awal, Mas Dimas sempat cari aku dan ingin minta maaf. Ya Allah, Mas. Kenapa kamu gak ngasih tahu aku langsung? Kenapa semua malah jadi salah paham kayak gini? Saat di New York pun, Mas Dimas gak pernah berhenti mikirin kamu, Aisyah. Saya yakin, jauh di lubuk hati Mas Dimas, dia masih sangat mencintai kamu. Tapi Mbak, kenapa nggak pernah ada yang ngasih tahu saya kalau Mas Dimas sampai dirawat di luar negeri kayak gitu, Mbak? Saya kan juga istrinya, Mbak. Saya berhak tahu. Sebenarnya saya ingin sekali kasih tahu kamu, Aisyah. Tapi Mas Dimas yang melarang. Mas Dimas bilang dia nggak mau kamu kasihan sama dia. Dia mau kalau kalian bersatu kembali, itu semua pure karena dia dan juga perjuangannya dia untuk dapetin kamu kembali. Bukan karena kamu kasihan sama dia. Ya Allah, istri macam apa aku? Aku selalu marah-marah sama Mas Dimas padahal dia lagi sakit. Aku udah berdosa besar, ya Allah. Ampuni hamba. Dok, gimana kondisi Mas Dimas gimana? Pak Dimas mengalami pendarahan dalam dan harus segera dioperasi. Tolong lakukan yang terbaik, Dok. Baik, Ibu tolong tanda tangani surat persetujuan operasinya. Aduh, kamu tahu nggak sih Bianca? Padahal mama tuh ya lagi bermimpi dan mau menikmati indahnya mimpi mama. Kita akan liburan ke Maldives, Bali, Hong Kong, Singapura. Duh, untuk merayakan anak mama yang sebentar lagi menjadi janda kaya raya. Ah, gagal deh semuanya. Ya makanya kalian tuh jangan kebanyakan mimpi. Karena mimpi kalian itu nggak akan jadi kenyataan. Selama Dimas masih hidup. Udah. Mama Lydia sama Mama Siska, bisa diam dulu gak sih? Ini kita ada tugas yang lebih penting. Harus selesai nih. Ayo, Ma. Ayo. Sus, tunggu sebentar, Sus. Mas Dimas. Ayo Mas, kamu bisa. Mas, kamu yang kuat ya. Bu Aisyah, kami bawa ke ruang operasi dulu ya. Sus. Itu mereka tuh, Ma. Dan kayaknya itu ruangannya Mas Dimas deh. Kayaknya Mas Dimas emang sekritis itu. Soalnya mereka semua mukanya pada tegang.
Aisyah? Dia kesini. Ngapain kamu kesini? Pergi nggak sekarang? Pergi. Kamu lupa ya? Kalau aku ini masih istrinya Mas Dimas. Aku kesini yang mau jenguk suami aku lah. Jadi kamu nggak berhak untuk ngusir aku. Kamu masih bisa bilang dia suami kamu setelah apa yang udah kamu lakuin ke dia? Hah? Kamu enggak nggak sih Mbak? Kamu suruh Mas Dimas ke gudang yang udah mau diruntuhin, kamu sekap dia di sana supaya dia meninggal gitu kan? Dan sekarang lihat Mbak, dia di rumah sakit karena apa? Karena ulah Mbak. Jadi saya mohon sekarang juga Mbak pergi dari sini. Kamu jangan asal ngomong ya. Saya bisa tuntut balik kamu atas pencemaran nama baik tahu. Lagian emang kamu punya buktinya apa kalau saya yang celakain Mas Dimas? Hah? Ada buktinya? Ibu Bianca kan yang terakhir menghubungi Mas Dimas sebelum kejadian ini terjadi. Saya ada di sana. Saya ada di sebelah Mas Dimas waktu Ibu Bianca telepon dia. Oh ya, saya memang nelfon dia. Dan saya memang janjian sama dia. Tapi bukan di gudang itu. Sok tahu. Udah lah Mbak, nggak usah ngelak lagi. Sekali lagi aku bilang ya sama Mbak ya, pergi dari sini dan jangan pernah deketin Mas Dimas lagi. Apaan sih kamu? Aisyah, Kamu dengar? Bagaimanapun saya ini masih istri Mas Dimas dan saya lebih berhak daripada kamu untuk berada di sini. Sini. Kamu dengar? Kamu dengar? Aku kesini itu karena aku mau menyelesaikan kerjaan yang belum sempat aku selesaikan di gudang yang hampir runtuh itu. Iya, betul. Dan satu-satunya yang bisa buktiin kalau aku ini bersalah atas kecelakaan itu adalah Mas Dimas. Jadi kalau Mas Dimas mati, gak akan ada lagi orang yang bisa membuktikan kalau aku salah. Lagian bukannya kamu punya bayi ya? Siapa namanya? Arjuna. Ya kan? Kamu lebih baik pulang aja urus tuh Arjuna daripada kamu di sini. Kamu nggak takut apa? Anak kamu nanti dijahatin. Misalnya diculik. Ayo Ma. Ayo sayang. Aisyah. Bianca ngomong apa sama lo? Iya, dia emang ngancam aku. Dia bilang dia kesini itu bukan buat jenguk Mas Dimas, tapi untuk menyelesaikan kerjaan yang dia yang di gudang yang belum selesai. Ya, itu artinya berarti dia mau Mas Dimas dong. Keterlaluan tuh perempuan.
masih kasih pelajaran. Mas, jangan mas. Aisyah, Bianca tuh kalau dibiarin, tindakannya kriminal. Iya. Dia bisa dihukum berat karena pasal pembunuhan berencana. Mas, masalahnya kita nggak punya bukti apa-apa. Kalau kita laporin dia, yang ada dia di atas angin. Lagian bukannya kamu punya bayi, siapa namanya? Arjuna. Ya kan? Kamu lebih baik pulang aja urus tuh Arjuna daripada kamu di sini. Kamu nggak takut apa anak kamu nanti dijahatin, misalnya diculik. Tapi Mas, mendingan gini aja deh. Kalian berdua pulang dulu aja ya. pulang. Bukan cuma nyawanya Mas Dimas yang terancam, tapi juga Arjuna. Mbak Bianca tadi bilang, emang gak secara langsung tapi mengarah ke arah sana. Jadi aku mohon, tolong jagain Arjuna dulu ya sebentar. Aisyah, dia bisa aja leluasa ngebunuh Dimas di sini. Biar aku yang awasin Mas Dimas di sini. Aku janji Mbak Bianca nggak akan pernah deketin Mas Dimas. Setia, apa kita harus lapor ke polisi? Hah? Nggak bisa, Bar. Kita kan nggak punya bukti. Satu-satunya yang bisa membuat Bianca masuk penjara adalah kesaksian Dimas. Nah, sementara Dimas aja berjuang untuk hidup sekarang. Alhamdulillah operasi udah selesai. Masih Mas. Dimas. Apa sih? Mau kemana? Ya saya mau ngeliatin anak saya dong sama menantu saya. Shh, udah. Orang tua tetap di sini. Biarkan Bianca menyelesaikan urusannya. Oke? Kayak perempuan berkonde. Nenek sihir jagakan. Mas, kalau gitu aku langsung ke sana ya. Sebentar. Maaf, Bu. Ibu siapa ya? Soalnya pasien hanya bisa ditunggu oleh satu orang. Saya istrinya, Dok. Biar saya yang jaga suami saya. Oh iya. Silakan. Setia, kita harus gimana sekarang? Yang jelas kita harus pastikan Aisyah baik-baik aja dulu. Tetap loh. Sudah, Suster? Sudah, Dok. Kami permisi dulu, Bu. Terima kasih ya, Dok. Sama-sama. Sebentar, Bu. Maaf, Ibu mau kemana ya? Saya mau masuk ke dalam, Dok. Saya yang jaga. Oh iya, maaf. Tapi ini bukan jamnya kunjungan, Bu. Tapi saya juga istrinya, Dok. Saya berhak dong masuk ke dalam. Iya, saya tahu Ibu istrinya. Tapi di dalam ada istrinya yang lain yang sudah menunggu. Dan hanya satu penunggu yang diperbolehkan di sini, Bu. Jadi Ibu boleh tunggu di luar, nanti bisa menunggu pasien bergantian. Saya permisi. Aku juga mau banget sih. Duluan lagi sama Bianca. Tahu gitu aku nggak ngobrol dulu sama Mas Setia sama Mas Akbar.
Astagfirullahaladzim, Mbak Bianca mau ngapain? Suster! Sus! Sus! Ada apa, Bu? Sus! Itu lihat! Oh, gak ada apa-apa, Sus. Ya udah, saya permisi dulu ya. Aku cabut ya. Suster! Sus! Sus, cepetan, Sus! Ada apa lagi? Sus, itu deh, Mbak. Maaf ya, Bu. Kalau sekiranya tidak ada berkepentingan, tolong jangan panggil ya. Maaf. Saya permisi dulu. Mbak! Mbak! Buka nggak? Buka pintunya, Mbak Bianca! Mbak Bianca, buka nggak? Mbak! Aisyah. Kamu ngomong sama siapa sih? Natasha, itu Mbak Bianca. Mbak, aku ngerasa Mas Dimas tuh nggak aman kalau di sini. Mbak, tolong bantuin aku nggak, Mbak? Tolong, Mbak. Tolong pindahin Mas Dimas ke tempat yang aman. Mbak, lihat sendiri kan, itu sekarang Mas Dimas di dalam sama Mbak Bianca dan pintunya dikunci. Kalau nggak gini aja, kita rawat Mas Dimas di rumah aja ya. Selama bisa sediain equipment yang lengkap, Mas Dimas bisa kok dirawat di rumah. Iya, aku setuju sama Mbak Natasha. Bisa tolong omongin ini semua ke dokter, Mbak? Ya, kamu gak usah khawatir ya. Akbar, itu Bianca keterlaluan ya. Kayaknya sengaja banget dia bikin Aisyah panik. Jujur, gue khawatir sama Aisyah. Dia begitu khawatir banget sama Dimas. Andai aja Dimas tuh tahu soal ini. Cuma gue pikir Dimas malah sebaliknya kalau begitu sadar. Dia maki-maki Aisyah, marah-marahin Aisyah. Lihat aja ntar Bar, kalau sampai Dimas seperti yang lo omongin, gue akan kasih Dimas pelajaran. Kenapa? Panik? Panik ya? Nggak usah panik gitu, Aisyah. Emangnya kamu pikir aku sebodoh itu? Membiarkan ada orang yang melihat dan menjadi saksi mata? Enggak lah. Aku pasti akan cari waktu yang lebih tepat. Supaya nggak ada yang lihat dan nggak ada yang bisa jadiin itu bukti.
Dok, saya minta agar pasien bisa dirawat di rumah aja ya. Nanti saya akan sediakan semua equipment yang memadai dan saya juga akan berikan perawatan yang terbaik di rumah. Enggak. Saya nggak setuju. Saya istrinya, Dok. Saya ingin suami saya dirawat di rumah sakit aja. Maaf dok. Tapi saya juga istrinya Mas Dimas. Dan saya mau suami saya dirawat di rumah aja. Kalau perlengkapan di rumah memadai, nggak masalah pasien dirawat di rumah. Saya mengizinkan. Permisi. Bi. Wah. Kacau nih. Kalau sampai Dimas dibawa pulang ke rumah, bahaya kita. Apalagi sekarang dijaga sama banyak banget para medis. Yang mama takutin tahu nggak apa? Kalau sampai Dimas sadar, habis kita, Bi. Ini semua tuh gara-gara perempuan bermuka dua itu mah. Si Natasha. Kalau aja dia nggak ikut campur gak akan kayak gini. Pokoknya Natasha itu nggak boleh bersatu sama Aisyah. Kalau mereka berdua bersatu, mereka bisa ngelawan kita. Terus mesti gimana dong kita, Bi? Gimana ya? Aku tahu mah. Gimana kalau kita bilang sama Aisyah niatan sebenarnya Natasha itu? Ya kita bilang sama Aisyah kalau Natasha itu cuma berniat untuk balas dendam sama Mas Dimas dan dia hanya ingin menyakiti Mas Dimas. Dengan begitu, Aisyah pasti akan mengusir dia dan membenci dia. Oke. Ya kan? Iya Terus sih. Mas Dimas nggak akan dirawat di rumah. Dia akan dirawat di rumah sakit lagi. Dan itu lebih mudah buat kita. Oke. Ya kan? Oke, Mama setuju sama ide kamu. Emang? Kamu nyetir ya? Aisyah? Ya halo Aisyah, ada apa? Halo Bu, boleh tolong siapin Juna Bu? Tolong rapihin dia. Karena sebentar lagi Mas Akbar sama Setia datang buat jemput Ibu, Bapak sama Juna ke rumah Mas Dimas. Apa? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Akbar, ada apa? Apa yang terjadi? Apa Dimas mau rebut Juna dari Aisyah? Enggak, Bu. Justru sekarang Dimas kondisinya kritis, Bu. Dan Aisyah minta kita untuk antar Juna ke rumah Dimas. Supaya Aisyah bisa menjaga keduanya. Apa? Dimas kritis? Innalillahi. Ya Allah, kasihan Dimas. Pak, Bu, mendingan kalian siap-siap ya. Soalnya kita harus ke rumah Dimas sekarang. Ya udah, Ibu siapin Juna dulu ya.
Kak, Bu. Makasih ya udah datang. Ya udah sekarang kita langsung masuk yuk. Masih banyak yang harus kita urus. Udah semua, Sus? Indah, Mas Dimas, kamu selalu pengen ketemu sama anak kamu kan? Jadi samping kamu sekarang, Mas. Namanya Arjuna. Jadi aku mohon sama kamu cepat sadar ya. Biar kamu bisa ketemu sama Juna. Kamu gendong Juna. Sayang, bentar ya sayang. Aisyah, kamu pikir dengan memindahkan Mas Dimas di rumah, dia akan aman? Kamu belum tahu aja Aisyah, bahaya terbesar adalah orang yang ada di samping kamu. Karena dia punya dendam sama Mas Dimas. Makanya dia berusaha menghancurkan Mas Dimas. Kalau kamu mau tahu cerita detailnya, keluar sekarang. Aku akan ceritakan semuanya. Mbak Natasha, saya keluar sebentar ya, taruh Juna. Kita lihat aja. Orangnya bakal keluar nggak nih? Lama banget sih. Itu dia, Ma. Lama banget sih. Aisyah,
Kamu harusnya tahu ya, kalau si Natasha itu berniat buruk sama Mas Dimas, dia itu cuma mau balasin Aku dendam. kesini bukan mau dengerin ceritanya Mbak. Mas? Kalian mendingan pergi dari sini sekarang deh. Kalau kalian bikin masalah lagi, aku sama Setia nggak akan segan-segan seret kalian ke kantor polisi. Ayo Mas, masuk. Pak. Iya. Awasin ya. Cepelin banget sih tuh perempuan. Lama-lama Aisyah ini nyolot banget ya, kurang ajar tau gak sih? Bu, Pak. Setia, Aisyah, apa semua baik-baik aja? Iya, kita tadi cemas semua karena tiba-tiba Nak Setia pergi. Terus Aisyah juga buru-buru keluar rumah. Emang ada masalah apa lagi? Loh, itu ada Bu Bianca sama Bu Siska. Mereka datang. Mereka pasti mau buat ulah lagi. Aduh, mereka itu kan sadis banget orangnya. Bu Yanti, udah gak usah khawatir. Semuanya aman kok, terkendali. Kita udah ngatasin ini. Bentar lagi juga mereka pergi kok. Bi, kita pergi dari sini, Bi. Emang? Yuk. Nah, tuh. Mereka pergi kan? Ya udah, kalau sudah aman, Bapak pulang dulu ya. Iya, Ibu ikut juga ya. Ngapain lagi mereka ada di situ? Pak, Bu. Saya masih mau di sini, Bu ya. Mau bantu-bantu di sini aja. Iya. Iya. Ayo Pak. Ayo, Bu. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Yuk. Mbak. Gimana kondisinya? Dari hasil pemeriksaan dokter di rumah sakit tadi sih, semuanya aman. Sejauh ini Mas Dimas nggak ada mengalami geger otak atau cedera apapun. Jadi mudah-mudahan Mas Dimas bisa segera sadar, ya. Amin. Alhamdulillah. Udah bisa dilihat nggak Mbak? Boleh, boleh. Ayo. Mas, tunggu sebentar ya. Ya. Gue mau numpang ke toilet bisa? Tuh. Lurus aja. Ya. Setia. Aku harus bicara sama dia. Setia. Mama mau bicara sama kamu. Mam. Mam. Kenapa sih? Setia, kamu lihat kan? Lihat kan Aisyah sekarang gimana? Aisyah tuh sekarang nggak peduli sama kamu. Kamu tahu itu artinya apa? Hah? Tahu nggak artinya apa?
Itu artinya semua hal yang kamu lakukan buat Aisyah, semua hal yang kamu perjuangkan buat Aisyah, sia-sia, nggak ada gunanya. Tahu nggak? Ibarat debu ketiup angin, wush, hilang, terlupakan gitu aja. Apa itu semua nggak membuat mata kamu terbuka, membuat kamu sadar apa dan berpihak sama Mama? Berpihak? Maksud Mama? Ya berpihak sama Mama. Kamu tahu lah maksud Mama. Berpihak sama Mama untuk menyakiti Aisyah? Ya itu salah satunya. Mam, kalau maksud Mama hanya gara-gara aku ditolak sama Aisyah, terus Mama menyarankan aku untuk berpihak sama Mama, Bianca, dan Tante Siska untuk merencanakan sesuatu yang jahat, menyakiti Aisyah, menghancurkan Aisyah, ya kan? No. Sampai kapanpun aku gak akan pernah mau. Lagian apa yang aku lakukan untuk Aisyah itu, baik di masa lalu, ataupun masa depan, Mam. Aku tulus. Jadi kalau Aisyah memang melupakan semua itu, atau bahkan dia gak peduli, gak masalah, Mam. Karena aku gak pernah mengharapkan imbalan apapun. Satya, Mama kecewa banget sama kamu ya. Aku lebih kecewa sama Mama. Mama aja untuk sayang sama anak harus mengharapkan imbalan. Satya kamu itu ya. Udahlah, aku mau cek Dimas dulu. Satya, Mama belum selesai bicara ya. Satya. Susah banget, ternyata susah dikasih tahu. Aisyah, kalau saya boleh jujur, sebenarnya saya benar-benar sangat berharap kalau begitu Mas Dimas sadar, kesalahpahaman di antara kalian bisa berakhir. Saya juga berharap yang sama, Mbak. Saya pengen kalau pada akhirnya kalian berdua bisa bahagia. Karena saya bisa lihat kok, kalau jauh dalam lubuk hati Mas Dimas, dan juga jauh dalam lubuk hati kamu, kalian berdua itu masih saling mencintai. Mbak, selama saya jauh dari Mas Dimas, yang selalu ada dalam pikiran dan hati saya juga cuma Mas Dimas.
Siapa dia? Kenapa dia belum sadar juga? Iya. Kamu tunggu ya, aku akan tolongin kamu. Tolong, saya nggak kuat lagi, tolong! Apa? Aku nggak kuat, tolong! Kamu nggak apa-apa? Kaki aku sakit, tolong, aku nggak kuat lagi. Kamu jangan panik. Ayo kita naik pelan-pelan. Ayo, aku bantu kamu. 1, 2, 3. Pelan-pelan. 1, 2, 3. Kamu nggak apa-apa? Kaki aku sakit banget. Kamu bisa bangun? Ayo, aku bantu. Kamu bisa jalan? Aku nggak bisa jalan, kaki aku sakit banget. Ayo, biar aku gendong kamu. Enggak, aku nggak mau. Kamu baik aja saja, aku nggak mau. Ayo, biar kita cepat pulang. Ayo. Sembuh ya, Mas. Cepat sadar. Biar kamu bisa ketemu sama Juna. Aisyah, segitu dalamnya cinta kamu sama Dimas. Mama, Cinta banget kelihatannya tuh si Aisyah. Dan asal kamu tahu ya, tadi mama juga sempat dengar. Yang ada di hati dan pikirannya Aisyah itu cuma Dimas, dan Dimas. Gak ada tuh yang lain. Sakit hati gak sih kamu dengarnya? Dan ngeliat yang di depan mata kamu itu? Mama aja sakit hati, tau gak? udah Mam, cukup. Cukup apanya? Sampai kapan sih kamu tuh melakukan hal yang sia-sia kayak begini? Ampun deh mama. Mam, please, jangan pengaruhin aku. Aku gak suka. Tapi yang mama lakukan ini demi kebaikan kamu. Enggak, Mama nggak perlu lakuin kebaikan apapun sama aku. Aku bisa jaga sendiri. Mama pergi sana.
Mama nggak mau pergi. Enggak. Mama sana. Enggak. Setia, ada apa? Nggak ada apa-apa. Ini lagi nih. Ngapain sih kamu masih di sini? Bikin sepet mata saya aja. Mam, kok gitu sih? Iya Bu, ini saya juga sebentar lagi mau pulang. Sorry ya. Gue anterin. Pergi sana, pergi. Aduh, kamu banget. Saya periksa tekanan darah Mas Dimas dulu ya. Kenapa Mbak? Tensinya normal kan? Tekanan darah Mas Dimas tinggi sekali, Mbak. Sepertinya saya harus minta suster untuk suntikin penurun tekanan darah ya. Ya, Mbak. Sus, Oke Bu. tolong suntikan penurun tekanan darah ya. Baik Bu. OMG, ini apa-apaan sih? Kok Aisyah malah kayaknya makin percaya dan makin dekat sama Natasha? Gak, ini nggak boleh dibiarin. Sudah Bu. Makasih ya, Sus. Kita tunggu sebentar reaksinya ya. Sebel banget tau gak sih Mama? Sama Aisyah itu. Pengen Mama gamparin tau gak Bianca mukanya itu tadi. Ini istri kedua aja belagu banget. Emang itu perempuan ya, Ma? Gak bisa dikasih hati. Kalau dikasih hati, pasti dia minta jantung. Main aku remes-remes tau gak mukanya. Siapa lagi? Siapa nih? Mama Lydia. Iya, Ma. Gimana? Bianca, kamu tahu? Itu si Natasha sama Aisyah sekarang udah deket banget. Dan Mama juga sempat dengar si Natasha bilang ke Aisyah, kata dokter di rumah sakit, si Dimas itu nggak ada geger otak. Jadi kemungkinan besar Dimas itu akan segera sadar, Bianca. So, itu artinya kita nggak bisa tinggal diem aja loh. Harus lakuin sesuatu loh, Bianca. Harus. Gawat tuh, Ma. Tapi Mama tenang dulu. Aku masih punya ide. Tenang gimana sih? Terus apa? Apa? Akalnya apa? Apa? Idenya apa? Pokoknya Mama harus ikutin apa kata aku. Mama dengerin baik-baik ya.
Arjuna, kita temuin papa ya sayang. Sayang, hari ini ketemu sama papa ya. Excited nggak? Oh, OMG. Itu Aisyah. Aisyah mau ke sini. Suster? Sus? Maaf Bu, saya ketiduran. Ya nggak apa-apa. Cuci muka dulu aja, Sus. Iya. Oh, OMG. Aduh. Ini si Aisyah pakai nginjek lagi. Aduh, sakit banget. Kurang ajar ya. Aduh. Iya sayang, papanya masih bobo. Sama ini kayak Juno nih, papa juga tidur. Angkat kayak itu kaki. Minggir. Itu kaki kamu minggir. Maaf Bu, saya ketiduran. Ya nggak apa-apa. Cuci muka dulu aja, Sus. Iya. Oh, OMG. Aduh. Ini si Aisyah pakai nginjek lagi. Aduh, sakit banget. Kurang ajar ya. Aduh. Iya sayang, papanya masih bobo. Sama ini kayak Juno nih, papa juga tidur. Angkat kayak itu kaki. Minggir. Itu kaki kamu minggir. Oh, saya izin ambil minum dulu. Ya. Kasih Bu. Iya. Mirip sama papa kalau bobo ya. Kayaknya aman kalau aku ngumpet di situ. Iya, aku ngumpet di situ. Mas, cepet sadar ya. Biar kamu bisa gendong Juna. Main-main sama Juna. Juna mau main gak sama papa sayang? Mas? Mas Dimas? Mas? Mas kamu kenapa Mas? Mas? Sus? Suster? Mana Tasya? Sus? Sus, ini Mas Dimas kenapa?
Coba saya cek dulu, Bu. Saya panggil Mbak Natasha ya. Iya, Bu. Mbak! Mbak Natasha! Aku harus segera keluar dari sini sebelum Aisyah dan Natasha datang. Iya ya, harus. Tapi udah diperiksa sama suster kan? Udah sih Mbak, tapi aku masih khawatir soalnya nafasnya masih sesak. Ayo kita periksa sekarang langsung ya. Syukurlah mereka nggak lihat aku. Ini kan bingkisan buat saya. Lancang kamu ya. Tadi saya cuma mau bantu masukin ke dalam aja, Bu. Kamu nggak usah cari-cari alasan ya. Nggak usah sok baik, nggak usah sok peduli. Untung aja saya buru-buru keluar. Kalau enggak, ini bingkisan jangan-jangan mau kamu colok, ya kan? Awas kamu ya. Sini. Apa sih? Lihat deh. Nih, Mama Lydia ngirim foto kalau dia udah berhasil. Oh ya? Dia berhasil? Itu. Berarti sekarang kita tinggal tunggu aja. Hubungan Natasha dan Aisyah akan segera bisa. Yes. Mas Dimas akan meninggal. Setia. Lo mau kemana? Mau selidiki kejadian yang Pak Dimas kemarin. Gue sekalian cari bukti untuk bisa bikin Bianca di penjara, Bar. Ya, kita harus jaga-jaga. Siapa tahu Dimas tuh sadar masih lama. Bener juga sih. Oh ya, gimana dengan supir taksi dan preman yang kemarin kasih info ke kita?